Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini Biko Story akan mengilustrasikan peristiwa bus maut yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana dari Depok menuju ke Bandung. Namun dalam perjalanan kembali mengalami insiden mengerikan di Ciater Subang. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisahnya di Biko Story. Hari yang ditunggu pun akan segera tiba. Saling susul-menyusul dengan euforia kelulusan, siswa dan siswi SMK Lingga Kencana rencananya akan melakukan studi tour, sama seperti yang dilakukan di tahun sebelumnya. Tentu saja karena untuk merayakan kelulusan, maka mereka yang akan pergi studi tour adalah kelas 12. Kegiatan yang tak lain sebenarnya adalah perpisahan. Mereka sebut sebagai perjalanan karya wisata. Untuk menentukan tujuan dan waktu keberangkatan, pihak sekolah tak mengambil keputusan sendiri, melainkan bermusyawarah dengan wali murid beberapa kali, hingga diperoleh kesepakatan. Nantinya tujuan mereka adalah ke Bandung. Ada beberapa tempat yang akan mereka kunjungi, salah satunya adalah Tangkuban Perahu. Kesepakatan lain tentunya adalah biaya, karena di tahun sebelumnya digunakan bus sebagai transportasi. Tahun ini pun mereka akan menggunakan transportasi yang sama, bahkan menggunakan pihak travel yang sama dengan tahun lalu. Di tahun lalu atau tahun 2023, mereka menggunakan jasa travel Will-In Tour yang sekaligus merupakan event organizer. Menurut kepala sekolah Lingga Kencana bernama Saroji, pelayanan yang diberikan Will-In Tour di tahun lalu sangat memuaskan. Terkait armada bus yang akan digunakan, pihak travel menunjuk perusahaan otobus Transputrajaya yang setelah dikalkulasi, masing-masing siswa harus menyiapkan uang senilai Rp800.000. Sebelum melanjutkan, bagi yang belum mengetahui SMK Lingga Kencana, sekolah SMK tersebut terletak di Depok, tepatnya di Jalan Raya Sawangan nomor 47, Rangkapan Jaya Baru, Kota Depok. Sehingga jelas nantinya mereka akan berangkat dari Depok menuju ke Bandung. Kembali kepada acara yang akan dilaksanakan, begitu antusias para siswa demi bisa ikut acara studi tour. Ada di antara mereka yang harus kerja serabutan untuk mengumpulkan biaya. Sebut saja dua orang siswa bernama Dimas dan Mahesa. Keduanya rela menjadi kuli angkut pasir demi bisa ikut studi tour bersama teman-teman seangkatan. Dimas dikatakan sangat bahagia ketika mendapat surat kelulusan. Ia berharap segera mencari kerja dan membantu ekonomi keluarga. Sedangkan untuk sahabatnya Mahesa, sosoknya di mata keluarga adalah orang yang penurut dan tidak neko-neko, juga sangat sayang kepada kedua adik kembarnya. Mahesa berjanji ketika nanti pulang studi tour, ia akan membelikan baju untuk adik-adiknya. Tanpa Dimas dan Mahesa sadari, acara perpisahan yang akan mereka ikuti benar-benar akan menjadi perpisahan. 10 Mei 2024, tibalah di hari keberangkatan. Ada 3 bus yang kala itu disiapkan oleh pihak travel. Namun di sini kita akan fokus kepada bus dengan nomor polisi AD7524OG, atau kita sebut sebagai bus pertama. Bus tersebut memuat 53 siswa, 3 guru pendamping, serta ada 4 orang kru dari bus. Di awal keberangkatan, semua nampak berjalan sesuai rencana. Tak ada kendala yang dialami oleh rombongan studi tour. Menyimak dari pengakuan supir bernama Sadira, yang dikutip dari kilat.com. Di hari pertama mereka sempat menjelajahi beberapa tempat, termasuk pergi ke alun-alun kota Bandung. Kemudian ke Hotel Cihampelas, di mana di tempat itulah dilangsungkan acara perpisahan. Barulah esoknya mereka pergi ke Tangkuban Perahu, kemudian lanjut pulang ke Depok. Namun admin juga menemukan rute yang berbeda, yang dimuat dalam pemberitaan media Warta Kota. Dikatakan oleh Adewiyah seorang siswi, mereka terlebih dulu ke Tangkuban Perahu, baru kemudian ke Hotel Cihampelas merayakan perpisahan. Entah rute versi mana yang benar, atau mungkin ada kesalahan redaksi penulisan. Yang pasti ketika mereka ke Tangkuban Perahu, sebenarnya bus pertama sudah mengalami kendala. Hal itu diakui oleh sang supir. Kendalanya adalah rem terlalu dalam untuk diinjak. Maka kemudian ia menghubungi montir untuk melakukan perbaikan. Seorang siswa bernama Fahmi dikatakan juga sempat melihat kerusakan yang terjadi. Fahmi mengatakan sempat melihat tumpahan oli, namun tak tahu persis apa yang terjadi. Setelahnya terlihat ada montir yang memperbaiki bus tersebut. Usai sholat dan beristirahat di rumah makan Bang Jun, rombongan kembali masuk ke dalam bus
untuk selanjutnya akan pulang ke Depok. Dikatakan mereka akan menuju ke arah tol Cipali Subang. Dalam perjalanan sebenarnya ada beberapa siswa yang mengeluh. Rupanya mereka memperhatikan kondisi bus. AC dikatakan tidak berfungsi normal, ban mobil sudah halus, dan lampu di dalam kabin juga menurut mereka kurang terang. Meski demikian, semua nampak bahagia menyambut kepulangan mereka. Seorang siswa bernama Niko bahkan kala itu tengah live di TikTok. Hanya berselang beberapa menit, bus tiba-tiba terasa oleng hingga membuat semua penumpang histeris mengucap takbir. Menurut sang sopir, ketika di turunan Ciater rem tiba-tiba sudah tak berfungsi. Ia mencoba untuk menurunkan gigi namun gagal. Sopir yang panik kemudian berteriak menyuruh penumpang untuk berpegangan. Dengan mata liar ia mencoba untuk mencari turunan atau jalan penyelamat, namun tak berhasil menemukannya. Hingga yang terbersih di kepala adalah menabrakkan bus ke tiang listrik. Ketika setir coba dibanting, muncul mobil Feroza dari arah berlawanan, sehingga tabrakan tak lagi terelakkan. Akibat benturan yang sangat keras, mobil bus dan Feroza sama-sama terpelanting dan kemudian menggilas 3 motor di pinggir jalan. Bus terus terseret dalam kondisi sudah rebah ke samping hingga pada akhirnya menabrak tiang listrik. Banyak penumpang yang kala itu sudah terlempar keluar, yang kondisinya tak mungkin lagi admin ceritakan. Niko yang kala itu tengah live tiba-tiba juga pindah ke warung makan. Ia mengatakan juga ikut terpelanting. Evakuasi pun segera dilakukan. Begitu banyak orang yang terluka bahkan sudah tak bernyawa. Beberapa fasilitas medis akhirnya dikerahkan untuk menampung. Di antaranya RSUD Ciereng, RS Harmoni, Puskesmas Jalan Caga, dan Puskesmas Palasari. Setidaknya ada 27 orang yang terluka berat. Luka sedang berjumlah 13 orang. Sedangkan untuk mereka yang meninggal akibat insiden berjumlah 11 orang. Dengan rincian, 9 orang siswa, 1 guru dan 1 warga lokal. Dimas dan Mahesa yang dikisahkan harus bekerja sebagai kuli. Keduanya meninggal dalam insiden tersebut dan ditemukan dalam kondisi berpelukan. Hasil penyelidikan polisi, mereka tak menemukan jejak pengereman di lokasi kejadian. Yang ditemukan hanyalah skid mark atau tanda gesekan antara bus dan aspal ketika terseret. Polisi juga menemukan kandungan air di ruang udara kompresor bus, serta dipastikan oli sudah lama tak diganti alias minim perawatan. Hal lain yang juga ditemukan adalah kebocoran antara relay part dengan booster. Atas semua kelalaian perawatan, polisi menetapkan Sadira sang supir sebagai tersangka utama karena memaksa bus tetap jalan meski tahu ada gejala kerusakan serius. Ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara serta denda 24 juta rupiah. Dalam perkembangan terbaru, ada penambahan 2 tersangka berinisial AI dan A, di mana AI adalah pengusaha bengkel dan A adalah pengelola atau orang yang dipercaya untuk operasional kendaraan bus. Polisi mengatakan sangat mungkin tersangka baru bisa bertambah. Temuan lebih lanjut dari pihak KNKT, bus yang digunakan ternyata adalah armada yang sangat tua. Sasis kendaraan tercatat sudah digunakan sejak tahun 2006, yang artinya sudah berusia 18 tahun. Kir juga ternyata sudah mati di Desember. Dan di Januari 2024, bus dirombak bodi dengan model Super High Deck atau SHD, sehingga terlihat baru dan layak jalan. Namun setelahnya tak lagi dilakukan uji kir. Parahnya insiden yang terjadi, warga setempat menyebut selama bertahun-tahun tinggal di wilayah itu dan kerap menyaksikan berbagai insiden. Inilah yang dikatakan paling parah. Buntut dari kecelakaan, 6 daerah sudah melarang studi tour. Beberapa tempat diperbolehkan dengan aturan ketat. Di antara daerah yang melarang adalah Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Kuningan. Sementara itu pihak sekolah menuntut pihak travel atau Will In Tour untuk ikut bertanggung jawab. Dan itulah kisah dari insiden mengerikan rombongan SMK Lingga Kencana, yang semoga bisa menjadi pembelajaran, sehingga insiden serupa tak akan kembali terulang. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.